Shalom semuanya, sekali lagi selamat pagi Indonesia, ya selamat pagi juga Australia, ya Timur Leste, dan di mana juga Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir bersama di ruang doa Harvest Academy pada pagi hari ini, juga Bapak Ibu Saudara yang join dalam ruang doa Harvest Academy melalui media sosial, baik yang di Facebook, YouTube, Instagram, atau apa saja ya media sosial yang Bapak Ibu Saudara bergabung pada pagi hari ini. Luar biasa, saya percaya bahwa uh, Bapak Ibu semua mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, perkenalkan saya Setiono Sualman. Saya berasal dari orang Jawa, tapi Tuhan buang saya untuk berada di Johor di Malaysia. Ya, sangat senang kalau pagi hari ini diberikan kepercayaan untuk sharing, ya, untuk menyembah Tuhan, baik juga untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama untuk membuka Alkitab. Saya akan bahwa kita membaca satu ayat untuk renungan kita pada pagi hari ini, ya. Di dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Satu ayat buat kita ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saya ulangi sekali lagi, ayat ini singkat dan luar biasa buat kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan, mendengar, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita. Jadi satu ayat ini kita akan ambil satu uh, tema atau satu judul renungan kita pagi hari ini adalah mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Ucapan syukur itu sesuatu yang luar biasa, tetapi tidak banyak ya orang Kristen yang menyadari bahwa di dalam ucapan syukur itu ada satu kuasa yang luar biasa. Ya selalunya orang Kristen kalau dalam doa itu ucapan syukur dengan permintaan itu selalunya lebih banyaknya permintaan. Iya, mungkin mengucap syukurnya hanya satu, dua, tetapi permintaannya sederet permintaan. Betapa banyak kita yang menyadari bahwa dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang dahsyat. Bukan hanya doa ya yang punya kuasa, bukan hanya dalam pujian dan penyembahan ada kuasa, tetapi dalam ucapan syukur juga kalau kita memperkatakannya dengan iman, dengan penuh keyakinan, dengan segenap hati, dia ada satu kuasa yang luar biasa. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menyarankan, menasehatkan, dan mendorong kepada jemaat di Efesus untuk mengucap syukur. Bahkan bukan hanya di Efesus, di Tesalonika juga Paulus memberitahu supaya mereka juga mengucap syukur. Bahkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, Paulus berkata, ucaplah syukur di dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Ternyata ucapan syukur itu juga adalah kehendak Allah bagi setiap orang percaya. Tetapi berapa banyak yang kita memperhatikan dengan kata-kata ucapan syukur ini dalam kehidupan kita? Berapa banyak doa yang sudah dijawab oleh Tuhan? Berapa banyak pertolongan yang Tuhan sudah berikan buat kita, orang-orang percaya? Berapa besar Tuhan sudah melakukan pekerjaannya, karyanya dalam kehidupan kita. Saya pikir tangan jemari kita tidak cukup menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena begitu banyak, terlalu banyak, sangat banyak apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Seharusnya ucapan syukur juga bukan hanya satu dua kata. Kita selalu mengucap syukur untuk hari yang baru, mengucap syukur untuk nafas yang baru di pagi hari. Bagaimana dengan waktu malam hari selepas sepanjang hari? Berapa lama kita mengucap syukur? Berapa lama waktu yang kita pergunakan untuk berikan terima kasih Bapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ucapan syukur mempunyai kuasa yang sama seperti doa dan pujian. Kalau doa dengan sungguh-sungguh mempunyai kuasa seperti dalam Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam pujian penyembahan juga kita melihat bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan. Dalam Yosua memimpin bangsa Israel, ya, tembok Yeriko hancur melalui pujian dan penyembahan. Bahkan ketika Rasul Paulus berada di penjara di Filipi, tengah malam mereka menaikkan pujian penyembahan, juga terjadi satu goncangan yang luar biasa. Bagaimana dengan ucapan syukur, saudara? Dalam ucapan syukur ada satu kuasa yang sama, ada mujizat yang besar. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 11. Ini peristiwa ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus ayat 11, Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Wow, luar biasa. Sebelum Yesus membagikan roti dan ikan kepada 5.000 orang, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengucap syukur. Wow. Kita lihat doa Yesus mengucap syukur dengan 5 roti. Ada mujizat ketika dibagikan dengan 5.000 orang. Tidak kekurangan, justru lebih. Bahkan sisanya
ada 12 bakul roti. Wow, dahsyat. Ucapan syukur yang Yesus naikkan sebelum membagi-bagikan roti. Bapak Ibu Saudara, ya, bukan dengan doa yang panjang-panjang untuk ya roti dan ikan itu, tapi dia mengucap syukur kepada Allah Bapa, mengucap berkat ke atas roti dan ikan, dan mujizat terjadi. 5.000 orang makan sampai kenyang. Luar biasa. Dahsyat dalam ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa dalam ucapan syukur. Mari pagi hari ini kita diingatkan, kita jangan hanya berdoa, minta, ya, tetapi mengucap syukur. Mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, itu berarti kita tahu diri, Bapak Ibu Saudara. Iya, tahu diri kepada Tuhan. Ketika kita tahu diri kepada Tuhan, wah, dan Tuhan pasti. Kalau Tuhan tahu diri terhadap kita, saudara, luar biasa. Mujizat, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Jadi apapun kondisi, apapun situasi, apapun keadaan kita, jangan lupa kita bersyukur. Jangan seperti 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, hanya 1 orang yang mengucap syukur, kan? 10 orang minta disembuhkan, 1 orang yang mengucap syukur. Wah, jadi bukan orang Kristen hari ini saja ya, dari dulu. Ya, banyak yang meminta, tapi 1 aja yang mengucap syukur, datang balik pada Yesus. Pagi hari ini mari, jangan kita seperti 9 orang yang sakit kusta itu. Mari, jadilah kita seperti orang, ya, walaupun orang yang Samaria ya, yang dipandang hina, tapi yang tahu bersyukur, tahu diri. Haleluya. Di pagi hari ini mari bersama-sama kita renungkan dalam kehidupan kita. Coba renungkan, hitungkan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita melihat masalah, jangan hanya melihat kekurangan, hanya dengan melihat satu keadaan yang mungkin menyulitkan, menyukirkan, sehingga kita lebih kepada bersungut-sungut, sehingga kita lebih kepada yang dalam kekhawatiran, kita lebih kepada dalam kecemasan dan kebimbangan. Tapi mari belajarlah, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukurlah senantiasa. Berarti tidak terbatas dengan keadaan. Dalam segala hal, dalam kesusahan, dalam kekurangan, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang sakit, dalam keadaan yang bermasalah, mengucap syukur. Mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ada dalam segala waktu dan dalam segala keadaan. Itu sebabnya kita mengucap syukur. Dan saya percaya dan kita harus percaya, dan dalam ucapan syukur juga ada kuasa yang luar biasa. Apapun kondisi Bapak Ibu sekarang yang dialami, mungkin dalam kondisi sakit penyakit, ya, mungkin sudah didoakan 2 kali kok belum sembuh ya. Coba mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Mengucap syukurlah. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Saya percaya mujizat terjadi. Walaupun saat ini mungkin masalah masih dialami, karena Tuhan izinkan untuk memproses kehidupan Bapak Saudara, karena Tuhan sedang memurnikan kehidupan saudara melalui masalah, melalui sakit penyakit. Tetapi ketika mengucap syukur, artinya kita peduli kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan peduli kepada kehidupan kita dan mujizat pasti terjadi. Amin. Haleluya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, Bapak Saudara.
Haleluya, puji Tuhan. Jadi mengucap syukurlah, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun, dalam segala hal, kita harus mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Satu pengalaman dalam ucapan syukur sebenarnya begitu banyak ya. Banyak juga hal-hal yang luar biasa Tuhan lakukan. Satu pengalaman beberapa tahun yang lalu, Bapak Saudara, eh, kami di gereja kami itu ada dua kebaktian ya, kebaktian bahasa Inggris dan kebaktian bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. Jadi kami masih belum berdikari, artinya kami masih di bawah gereja induk bahasa Inggris. Jadi karena aktiviti kami juga banyak, jadi kami berganti-gantian untuk menggunakan satu tempat. Nah, jadi terutama dalam waktu untuk kami praktis untuk ibadah raya hari Ahad, kami praktis hari Sabtu. Jadi kami bergantian tempat, selain ada satu bangunan gereja, jadi ada satu tempat di tengah kota itu, kami bergantian untuk kami gunakan praktis musik setiap hari Sabtu. Jadi dalam praktis itu juga kami sering berlanggar waktunya, karena tempat itu sebenarnya untuk pelayanan remaja bahasa Inggris. Tapi kami bersama-sama menggunakan tempat itu. Jadi kadang-kadang kami juga tidak tahu aktiviti yang dilakukan oleh remaja bahasa Inggris. Jadi kami kadang-kadang berlanggar ya kegiatannya. Jadi tempat itu ada di bangunan itu di tingkat 3 ya. Jadi kami setiap hari Sabtu itu harus naik ke tingkat 3, ke lantai 3. Nah, satu hari Tuhan bukakan mata kami, kemudian di tingkat 2 itu sebenarnya sudah lama juga tingkat 2 itu kosong. Tingkat 2 itu kosong dan tidak tahu siapa pemiliknya. Jadi kami digerakkan hati dan kami mulai melihat, wah ini tempat kosong. Ya, kemudian saya tanya kepada tim musik, kamu mau tempat sendiri gak untuk praktis? Kamu mau nggak untuk kita ada ruangan sendiri untuk kita buat praktis? Mereka bilang, ya pasti mau lah, Pastor. Karena kita juga di sini kan selalu ini berlanggar waktunya. Kalau ada tempat sendiri, baguslah. Baik, puji Tuhan. Kalau kamu mau, mulai hari ini, setiap kali kamu naik ke tingkat 3, kamu melewati tingkat 2 itu kosong. Kita tidak tahu siapa yang punya. Jadi mulai Sabtu depan, kamu naik dan kapan saja kamu melewati tempat ini, kamu mulai berdoa dan klaimkan tempat ini. Dan mengucap syukur untuk tempat ini. Bahwa tempat ini milik kita. Kita akan gunakan. Tidak lama. Ya, tidak lama, tidak sampai 1 bulan. Ya, kami berdoa, mengucap syukur, kami klaimkan tempat itu. Tuhan mulai bukakan jalan dan entah bagaimana caranya, Tuhan pertemukan dengan pemilik bangunan itu. Luar biasa. Ya, pemiliknya ada di Kuala Lumpur dan kami di Johor. Kemudian kami punya pemimpin, saya minta tolong tanya, ya tempat itu kosong, boleh tak kita gunakan? Kemudian berhubung, dikatakan silakan gunakan. Wah, satu sudah dibuka dan suruh cari kuncinya. Di sini, si itu kami cari. Kemudian dapat kuncinya, kami masuk. Wah, luar biasa, sudah berapa tahun itu ruang kosong. Dalamnya sudah ada kucing sudah mati. Ya, tai kucing dan sebagainya. Wow, masuk saja luar biasa. Abu luar biasa. Ya, ternyata dulunya bekas itu tempat tuition, tempat les. Ya, tetapi nggak tahu gimana itu tutup dan beberapa tahun kosong. Wah, kemudian kami gerakan semua tim, oke. Kemudian kami tanya, mau disewa gimana? Kemudian dia bilang, nggak usah disewa.
gunakan saja. Kemudian kami lebih semangat, kami bersihkan semua. Kemudian itu owner, pemilik bangunan itu datang, kunjung. Wah, dia senang hati. Kemudian uh, dia lihat kami sedang kemas itu toilet, tandas. Kemudian melihat, diberitahu, gimana toiletnya, bagus nggak? Oh, ini harus begini-begini. Kemudian dibilang, nggak apa-apa, kamu cari kontraktor, kamu buat semua, kamu nggak usah bayar. Saya yang bayar. Jadi sudah dikasih gratis, itu owner juga yang memperbaiki. Puji Tuhan. Kemudian kami kemas, bersihkan semua, ya, api, listrik, air nggak bayar semua. Selepas beberapa bulan, kami gunakan, kami jaga dengan baik, dia puas hati. Ternyata itu satu bangunan, ada 4 tingkat, itu dia punya. Luar biasa. Ya, kemudian ada satu tingkat lagi di atas, dia puas hati, dia katakan, itu atas kalau mau guna pun silakan. Wow, luar biasa. Kami gerakkan orang muda, kami bersihkan juga di atas, kami letak itu meja pingpong. Kami letak meja pingpong, letak itu exercise, kita gunakan. Ya, dia tolong kamu jaga ini. Dan kami sudah gunakan selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun atau 5 tahun, nggak perlu bayar, nggak perlu sewa. Kalau sewa dalam rupiah itu sekitar 1,5 juta satu bulan. Dalam 1,5 juta satu bulan, kali 5 tahun, luar biasa. Dengan ucapan syukur, ada kuasa yang dahsyat, saudara. Kita belum terima, kita sudah mengucap syukur. Ya, bukan hanya berdoa minta, tapi ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini Engkau berikan buat kami. Belum bertemu, belum tahu siapa ownernya, belum tahu dibagi atau tidak. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini Engkau berikan buat kami. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Saudara, jadi apapun kondisimu, mungkin kamu sedang kehilangan pekerjaan, mungkin bisnismu sedang saat ini merundum, ucaplah syukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik. Aku percaya Engkau Tuhan akan percukupkan, Tuhan akan lakukan yang dahsyat. Aku mengucap syukur Tuhan. Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Saya percaya Tuhan akan bukakan. Tuhan akan bukakan. Dan ketika kita tahu diri, maka Tuhan, sebelum kita tahu diri pun, Tuhan sudah tahu diri buat kita. Sebab Dia Allah yang peduli dan mengerti dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi firman Tuhan, saya akhiri sampai di sini. Saya harap ini menjadi berkat dan dorongan buat kita supaya jangan lupa mengucap syukur. Kalau 10 minta kepada Tuhan, lebih 10 lah kita mengucap syukur. Karena nafas, hari, kehidupan, kita nggak minta, tapi Tuhan beri kan? Kita juga mengucap syukur. Jadi kalau permintaannya 10, ucap syukurnya lebih dari 10. Karena nafas dan kehidupan, kita tidak minta, tapi Tuhan bagi. Kita juga harus bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Sampai di sini firman Tuhan. Saya berdoa buat setiap kita arah menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur dan tahu diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Saya serahkan.